Nah, kalau kita beriman kepada Ar-Rahman, bahwa Dia mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya, kita beriman itu akan membuahkan beberapa akhlak mulia di dalam diri kita. Para muhibbin rahimakumullah. Ar-Rahman huwa alladhi awsala khairatil hayy ilal mayyit. Ar-Rahman itu yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang hidup kepada yang mati. Orang yang sudah mati masuk kubur, disiksa dalam kubur, oleh karena doa atau harapan yang hidup dalam kubur itu diringankan azabnya atau diangkat azabnya. Nah, ini adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Siapa manusia bisa? Orang di dalam kubur disiksa, siapa yang kau menyelamatkan? Kada kawa. Tapi orang yang dalam kubur itu disiksa, akhirnya diringankan siksanya, bahkan bisa diangkat. Itu adalah pekerjaannya Ar-Rahman ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqal innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabir amma hadza fakana la yastatiru min bawlih wa amma hadza fakana yamshi bin namimah thumma da'a bi asibin ratbin fashaqqahu bithnain fawarasa ala hadza wahida wa ala hadza wahida thumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Rasulullah SAW lewat di kota Madinah, ada dua kubur. Ujar Nabi lawan sahabat, ini orang yang dalam kubur ini kedua-duanya sedang disiksa. Nabi tahu hal-hal yang alam malakut. Ini disiksa. Padahal ujar Nabi, ini orang disiksa bukan karena perkara yang besar. Artinya perkara yang begitu mudah dia hindari di dalam dunia. Satu ini jar Nabi disiksa di kubur karena kada hati-hati kencing. Bekamih kada hati-hati. Akhirnya najis dibawa sembahyang yang jadi kada sah. Nah, bekamih kada hati-hati. Nah, akibatnya dikubur, disiksa. Hal kecil. Ada yang satu ini ujar Nabi disiksa di kubur karena dia suka anjur atar. Kabar sini bawa ke sana, panas orang sana mendengar. Bawa lagi ke sini, panas pulang orang sini mendengar. Jadi orang kada bertaguran, jadi bahwa gara-gara ini. Nah, ini orang dalam dunia hidupnya itu dikubur, disiksa aja Nabi, disiksa. Lalu Rasulullah SAW mengambil pelapah kurma yang masih basah. Sidin belah dua pelapah kurma itu, sidin tanam satu kubur di sini, sebelahnya di sini. Ujar Nabi, selama ini pelapah kurma ini masih basah, yang dalam kubur diringankan azabnya. Diringankan azabnya. Selama pelapah kurma ini masih basah,
yang di dalam kubur diringankan azabnya. Nah, ini Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Tuhan yang meringankan azab-azab orang yang dalam kubur karena kebaikan-kebaikan orang yang hidup di alam dunia ini. Nah, manusia kada bisa, kada kawa. Orang disiksa di kubur, kalau kita membantu kada kawa, kada bisa. Tapi Ar-Rahman bisa. Orang yang sedang diazab di dalam kubur, anaknya berdoa, Allahumma ghfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku, dosa orang tuaku. Ya Allah bangkitkan dia, hilangkan azabnya dalam kubur. Ini anak yang saleh berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Akhirnya ibu bapaknya dalam kubur yang disiksa jadi diringankan siksanya atau diangkat siksanya. Inilah Ar-Rahman itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi sesudah kita tahu bahwa Ar-Rahman itu sedemikian rupa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia siapa jua pun. Al-Mun'im bijalailin ni'am. Ar-Rahman itu adalah yang mengasihkan nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya. Nah, itu Ar-Rahman artinya. Nah, bila sudah kita yakin demikian artinya Ar-Rahman, nah kita beriman bahwa Ar-Rahman itu demikian artinya, keimanan kita itu akan membuahkan beberapa akhlak di dalam diri kita ini. Nah, kita sudah tahu Ar-Rahman macam itu. Nah, kita beriman, kita percaya bahwa api itu panas. Karena kita beriman itu timbul kelakuan kita menjauh dari api. Kenapa menjauh dari api? Karena kita beriman api itu panas, bisa membakar. Nah, itu buah keimanannya kita menjauh dari api. Itu buah keimanan. Nah, kalau kita beriman kepada Ar-Rahman bahwa dia mengasihkan nikmat-nikmat yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh hambanya, kita beriman itu akan membuahkan beberapa akhlak mulia di dalam diri kita. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, apa buahnya? Ayyarhama ibadallah al-ghafilin fayasrifuhum an tariqil ghaflah ila Allah azza wa jalla bil wa'zi wan nushi bi tariqil lutfi dunal unf wa ay yanzura ila al-usad bi 'ainir rahmah la bi 'ainil izra wa ay yakuna kullu ma'siyatin tajri fil alam ka musibatin lahu bi nafsihi fala ya'lu bi izalatiha bi qadri wus'ihi rahmatan lidzalikal 'asi ay yata'arrada li sakhatillah wa yastahiqqal bu'da min jiwari. Orang yang beriman kepada Ar-Rahman, satu, dia akan menyayangi hamba-hamba Allah yang lalai kepada Allah. Dia akan sayang kepada hamba-hamba Allah yang meninggalkan Allah, yang menentang Allah. Dia sayang. Dia arahkan mereka itu ke jalan Allah dengan nasihat yang lemah lembut. Jadi melihat orang yang maksiat, melihat orang yang menentang Allah, dia kasihan, dia sayang, lalu dia ajak ke jalan yang benar dengan cara yang lemah lembut. Pertama itu. Yang kedua, dia memandang kepada orang yang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan pandangan menghinakan. Melihat orang maksiat itu kasihan, bukan murka, bukan menghinakan. Yang ketiga, bahwa adalah tiap-tiap maksiat yang terjadi yang dia lihat itu
adalah musibah pada dirinya sendiri. Setiap dia melihat ada orang maksiat, dia menganggap itu musibah bagi diriku. Maka dia berusaha untuk menghilangkannya dengan sekedar kemampuannya karena sayang kepada orang yang maksiat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang sudah mengenali Ar-Rahman, sudah beriman kepada makna-makna Ar-Rahman, dia akan selalu mengajak orang-orang yang maksiat untuk ke jalan Allah dengan lemah lembut. Dan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Dan lagi menganggap bahwa maksiat yang dilakukan inya itu adalah musibah bagi diriku. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Beberapa contoh Rasulullah SAW sebagai nabi yang sangat beriman kepada Ar-Rahman itu. Disebutkan dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dhan li bizina fa aqbala al-qaum alayhi fa zajaru wa qalu mah qalat nuh padana minhu qariban faqala fajalasa qala atuhibbu li ummik qala la wallah ja'alani Allah bidak qala walan nas yuhibbuna ka ummahatihim li ummahatihim qala atuhibbuhu li ibnatik qala la wallah ya Rasulullah ja'alani Allah fidak qala walan nas yuhibbuna li banatihim ila akhir hadis. Rasulullah SAW waktu berkumpul dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang pemuda. Pemuda ini berkata, ya Rasulullah i'zan li bizzina. Wahai Rasul, izinkan ulun untuk melakukan zina. Sahabat takjub, siapa ini? Ada anak memukul, ada yang marah. Di hadapan Rasulullah, minta izin hendak minta bulihakan bezina. Apa ujar Nabi? Beparak sini, beparak sini. Beparak si laki-laki tadi. Ujar Nabi, ikam hakunlah, ikam maulah mama ikam tu dizinahi orang. Kada wahai Rasulullah, kada hakun mau dizinahi orang. Ujar Nabi, orang lain pun kada hakunnya mamanya dizinahi orang. Ikam maulah jar Nabi anak ikam putri ikam dizinahi orang maulah. Kada hakun. Maginnya anak dizinahi orang. Jar Nabi orang-orang pun kada hakun anaknya itu dizinahi orang. Ikam jar Nabi hakunlah acil ikam, ading abah ikam, ading mama ikam dizinahi orang. Kada hakun wahai Rasulullah. Jar Nabi orang gin kada hakun juga. Orang lain pun kada mau juga acil-acilnya dizinahi orang. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan kepada laki-laki tadi. Sidin doakan Allahumma tahhir qalbah waghfir dzambah wa hassin farjah. Ya Allah, bersihkan hati ini orang. Ampuni dosanya, pelihara kemaluannya. Laki-laki itu berkata, setelah aku keluar dari tempat itu, tidak ada sesuatu yang aku benci selain daripada zina itu. Nah, ini cara dakwahnya Rasulullah. Rasulullah beriman kepada Ar-Rahman. Lalu dakwah beliau agar kembali ke jalan Allah dengan cara yang demikian. Dengan cara yang lemah lembut dan cara mendoakan mereka agar dapat petunjuk, dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dakwah kita terutama dengan anak-anak kita.
keluarga kita. Ya dakwah kita demikian. Kita ajak mereka dengan jalan yang lemah lembut agar mereka lurus. Jangan lupa mendoakan mereka. Doakan mereka agar selalu di jalan yang lurus. Para muhibbin rahimakumullah. Dikisahkan tentang seorang waliullah yang bernama Ma'ruf Al-Karhi yang wafat di abad 200 di kota Baghdad. Kana Ma'ruf Al-Karhi 'ala Dajlah wa nahnu ma'ah idh marra bi aqwamun ahdath bi zawrakin yughannun wa yadribuna bid-duf faqulna lahu ya Aba Mahfuz ama tara haula fi hadzal bahri ya'suna Allah azza wa jalla ud'u Allah alaihim qala farafa'a yada ila as-sama faqala ilahi wa sajidi Allahumma inni as'aluka an tufarrihahum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya. Ma'ruf Al-Karhi dengan murid-muridnya di tepi sungai Tigris di Baghdad. Di Baghdad itu ada dua sungai yang terkenal, satu sungai Furat, dua sungai Tigris atau Dajlah. Suatu hari beliau duduk di sungai, di tepi sungai itu dengan murid-muridnya. Tiba-tiba ada kapal lewat, isinya pemuda-pemuda main musik. Main musik di kapal, pemuda-pemudi. Ujar murid-muridnya, wahai Syekh, doakan dan tenggelam kapal itu. Ini maksiat di tengah sungai nangka ini. Lalu Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangannya ke langit. Beliau berdoa, ya Allah, wahai Tuhanku, aku minta kepada Engkau bahwa Engkau gembirakan mereka itu nanti di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan mereka itu di dunia. Ya Allah, gembirakan mereka itu di akhirat sebagaimana Kau gembirakan mereka di alam dunia ini. Wah, ujian murid kenapa doa kah itu pian? Ini muridnya hendak supaya tinggalam kapal itu terbakar ke apa kah tuh? Kalinya doa sidin kayak itu. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau itu orang-orang yang rami memusik, begambus, begitu macam-macam. Gembirakan mereka di akhirat nanti sebagaimana Kau gembirakan mereka di dalam dunia. Nah, ujar Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kalau mereka itu digembirakan Allah di akhirat, surga artinya diberi Allah tobat dalam dunia ini. Kada main musik lagi kina inya. Nah ini Ma'ruf Al-Karhi mencontoh Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya melihat orang-orang yang lalai kepada Allah lalu mengajak mereka dengan jalan yang lembut, dengan jalan penuh kasih sayang dan mendoakan mereka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita dapat beriman kepada nama Allah yang kedua Ar-Rahman dan iman kita itu dapat membuahkan akhlak seperti tadi. Nah, para ulama ahli hikmah mengatakan untuk mempermudah, mempercepat bagaimana keimanan kita itu kepada Ar-Rahman cepat berbuah seperti tadi. Alangkah baiknya setiap habis sembahyang 5 waktu membaca Ya Rahman 100 kali. Ya Rahman, 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 Ya Rahman. Nah maka dengan berkah bacaan itu setiap sembahyang 5 waktu habis sembahyang baca 100, maka kita akan diberi Allah akhlak di mana kita bisa melihat orang yang maksiat itu dengan pandangan kasih sayang dan kita bisa mengajak mereka ke jalan Allah dengan jalan yang lemah lembut dan kita akan diberi Allah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman 100 kali sesudah sembahyang 5 waktu. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama ahli hikmah.
Selanjutnya insyaallah kita sambung nama Allah yang ketiga yaitu Ar-Rahim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.